Zack, sepertinya aku ingin makan mangga muda. Menyerah saja, Pak Tua. Kalian tidak mau menurutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 49. Keadaan perbatasan timur terlihat sangat berantakan. Mayat berserakan di mana-mana, sedangkan kedua kubu masih saling menjatuhkan. Langit yang semula cerah kini berubah menjadi hitam, seolah menutupi matahari agar tidak melihat pertumpahan darah ini. Kubu Estemoral terlihat kalah jumlah karena rombongan dari Arthur belum tiba. Namun mereka tidak menyerah, walaupun terpojok, prajurit-prajurit itu tetap bergerak maju. Suara pedang saling beradu menjadi backsound di tempat itu. Pohon-pohon yang tertanam subur kini menjadi hantaman dari ratusan anak panah dari kubu lawan. Terlihat seperti hujan panah. Terus maju dan jangan pernah menyerah. Suara instruksi keras dari salah satu prajurit membangkitkan jiwa semangat dari kubu Estemoral. Maju melangkah, menangkis dan menebas, dan juga melepaskan anak panah dari arah belakang. Semuanya dilakukan oleh prajurit Estemoral. Mengatur formasi seperti ajaran dari Arthur mereka lakukan, dan itu sedikit membantu menjatuhkan beberapa dari kubu musuh. Di lain tepat, rombongan Arthur terus memacu kudanya dengan kencang, melewati jalan setapak yang dikelilingi pohon-pohon besar. Suara hentakan kaki kuda yang saling menyaut menjadi irama pengantar rombongan itu ke medan perang. Setelah lama perjalanan, akhirnya rombongan Arthur tiba di perbatasan timur. Manik biru lautnya menatap tajam ke arah kubu lawan. Mengangkat pedang sebagai instruksi, Arthur berseru keras, membangkitkan jiwa semangat dari semua rombongan yang mengikutinya. Serang! Teriak Arthur seraya mengarahkan pedangnya ke depan. Hingga para prajurit yang melihat itu lantas bergegas maju dan ikut membantu prajurit lain yang tengah berjuang. Sedangkan Arthur, pria itu belum turun ke medan perang karena perasaan mual yang kembali menyerangnya. Zack yang melihat Arthur tidak beranjak lantas menghampiri setelah menjatuhkan beberapa lawan. Apa kau tidak akan turun perang? Tanya Zack. Arthur berdeham sejenak. Aku mual lagi. Tutur Arthur pelan membuat Zack melotot. Astaga, mengapa kau harus merasakan ngidam di saat-saat seperti ini? Tanya Zack tidak habis pikir. Arthur mengedikan bahunya acuh. Entah apa sebenarnya kemauan anakku sekarang, ujar Arthur kemudian menatap Zack memelas. Zack, sepertinya aku ingin makan mangga muda, tutur Arthur. Zack tercengang. Astaga, tolong tunda dulu. Kita sedang berperang, bukan berlibur. Zack terlihat depresi menghadapi Arthur. Arthur berdecak. Tapi aku ingin makan sekarang, ujar Arthur ngotot. Sepertinya seru makan mangga muda sambil melihat Raja Roxania dan rombongannya menari. Arthur tersenyum membayangkannya. Astaga. Cukup. Zack tidak bisa berkata-kata lagi. Tolong Zack sekarang juga. Mengapa Arthur harus ngidam di saat seperti ini? Menghela napas, Zack menatap tajam pada Arthur yang masih anteng di atas kudanya. Sebaiknya kau berperang dan jatuhkan sebuah musuh dulu. Dengan begitu, kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Jelas Zack terdengar lelah. Arthur berdecak. Bagaimana dengan mangga mudaku? Tanya Arthur lagi membuat Zack melotot dan mengacukan pedangnya ke arah Arthur. Jangan biarkan aku membunuhmu sekarang juga, Yang Mulia, tegas Zack. Sebaiknya
Kau turun ke medan perang sekarang juga, agar kau bisa lebih cepat mendapatkan mangga mudamu. Setelah mengatakan kekesalannya, Zack langsung beranjak pergi dan kembali ke medan perang untuk menjatuhkan musuh. Sedangkan Arthur, pria itu berdecak kesal. Padahal aku ingin mangga mudanya sekarang, bukan nanti. Gerutu Arthur yang kemudian menatap tajam ke arah Raja Roxania yang berada sekitar 15 meter dari tempatnya. Arthur berdecak seraya turun dari kudanya. Pria itu berdeham pelan, berusaha menahan gejolak yang ingin keluar dari dalam perutnya. Mari basmi mereka dan mendapatkan mangga mudamu. Monolog Arthur menyemangati dirinya sendiri. Demi mangga muda. Dengan langkah lebar, Arthur menghampiri pria parubaya yang merupakan Raja Roxania. Senyum licik terbit saat Arthur tiba di hadapan Raja Roxania itu. Bisa ia lihat jika wajah pria parubaya itu terlihat pucat saat menatapnya. Masih mau melawan? Tanya Arthur remeh. Raja Roxania berdecak saat mendengar ucapan Arthur yang tersirat kata meremehkan. Diangkatnya pedang mengkilapnya dan melayangkannya ke arah Arthur. Dan dengan sigap, Arthur menangkisnya. Suara adu pedang antara Arthur dan Raja Roxania terdengar sangat nyaring. Raja Roxania terlihat kesusahan saat menjatuhkan Arthur. Wajar, mengingat lawannya sekarang adalah raja yang terkenal beringas saat berada di medan tempur. Suara panah yang menembus angin terdengar jelas di kedang telinga. Begitu juga dengan suara pedang yang saling menyaut. Menyerahlah, ujar Arthur remeh dan menyerang Raja Roxania dengan membabi buta hingga membuat pria parubaya itu tersungkur di tanah. Ayolah, Arthur sedang mempersingkat waktu sekarang agar ia bisa menikmati mangga mudanya. Senyum licik Arthur kembali terbit. Pedangnya diangkat tinggi dan ingin menghunuskannya ke arah Raja Roxania itu. Terlihat pria parubaya itu sudah meringsuk mundur dengan perasaan takut. Pedangnya sudah terpental jauh karena ulah Arthur, hingga ia tidak bisa kembali melawan. Gerakan tangan Arthur terhenti hingga ujung pedangnya tertahan di dekat leher Raja Roxania. Arthur membekap mulutnya dengan tangannya yang lepas saat merasakan mual kembali. Raja Roxania yang melihat itu berusaha mengambil kesempatan. Pria parubaya itu hendak menendang Arthur. Namun, tubuhnya membeku saat merasakan cairan bening membasahi wajahnya. Oke, pertahanan Arthur kembali jebol. Pria itu tidak bisa menahannya hingga ia memuntahkan isi perutnya dan jatuh tepat di wajah Raja Roxania. Arthur mendesah lega sembari mengusap bibirnya. Kemudian, ia menunduk dan tertawa kecil saat melihat wajah Raja Roxania yang sudah merah padam. Ada apa dengan wajahmu? Tanya Arthur tertawa. Raja Roxania menggeram pelan. Ia berusaha menyerang Arthur, namun lagi dan lagi ia kalah cepat dengan Arthur, karena pria itu sudah menginjak dadanya. Menyerah saja, Pak Tua. Lihatlah, prajuritmu sudah banyak yang terbunuh, ujar Arthur. Raja Roxania menatap sekitar. Ternyata benar, prajuritnya banyak yang gugur, dan Estemoral yang mendominasi peperangan ini. Jika perang ini dilanjutkan, maka sudah jelas jika ia akan kalah. Raja Roxania menundukkan kepalanya. Matanya berkaca-kaca saat kembali melihat Arthur. Perasaan menyesal merambat ke seluruh tubuhnya. Seharusnya ia tidak menyulut api jika tidak mau terbakar. Apa mau menyerah? Katakan saja dan aku akan menghentikan perang ini sebelum banyak korban berjatuhan. Tapi ada syaratnya. Arthur bersekap dada dan menatap Raja Roxania dengan remeh. Bagaimana? Raja Roxania mengangguk lirih. Sebaiknya menyerah saja daripada merenggang nyawa pada Arthur. Pria parubaya itu beranjak berdiri dan mengusap wajahnya yang basah dan lengket dengan punggung tangannya. Sesekali ia meringis dan merasa jijik saat membersihkan wajahnya. Jadi, Arthur kembali bertanya. Raja Roxania menunduk. Maafkan hamba yang mulia. Hamba berjanji atas nama dewa jika hamba akan tunduk pada Estemoral.
tutur Raja Roxania. Senyum kemenangan terbit di bibir Arthur. Yeay, bangga mudaku, aku akan mendapatkanmu. Hentikan penyerangan prajuritmu dan berbarislah untuk melakukan syarat perdamaian denganku. Ujar Arthur dan menyeringai. Raja Roxania mengangguk patuh dan menyuruh sisa prajuritnya untuk mundur serta berbaris di hadapan Arthur yang sudah duduk di atas mayat kuda yang sudah terkapar di tanah. Mungkin mati terkena panah saat perang tadi. Jadi, kalian menyerah untuk perang ini? Tanya Arthur. Raja Roxania mengangguk pelan. Setidaknya, dengan tunduk pada Estemoral akan sedikit menjamin kerajaannya. Mengingat kerajaan Estemoral terbilang kerajaan yang besar, tidak seperti kerajaan yang kecil. Seharusnya dari awal, ia menerima saja penawaran Arthur untuk tunduk pada Estemoral. Bukannya malah mengibarkan bendera perang seperti ini, hingga membuat dirinya menyesal. Baiklah, tapi ada syaratnya. Jika kalian mengikuti syaratku, aku akan memaafkan dan menjamin kerajaan kalian. Tapi, jika kalian menolak... Arthur menatap mereka tajam. Aku akan membasmi kalian semua. Tidak sulit bagiku menghancurkan kerajaan kecil seperti kalian. Raja Roxania membungkuk pada Arthur. Aku, raja dari kerajaan Roxania, bersedia tunduk pada Estemoral dan akan mengikuti syarat yang ditentukan. Ujarnya tegas dan diikuti sisa prajuritnya yang ikut menunduk hormat pada Arthur. Senyum Arthur mengembang. Dengan perasaan senang, Arthur berucap, syaratnya kalian harus menari di hadapanku. Dan, oh iya, carikan aku buah mangga juga. Ingat, harus mangga muda dan yang ada di dahan paling tinggi. Mereka yang mendengar penuturan Arthur tercengang tidak percaya. Sedangkan Zack, panglima itu hanya bisa menepuk jidatnya sendiri. Gobloknya Arthur, kok bisa dibawa ke sini sih? Maaf yang mulia, maksud Anda bagaimana? Raja Roxania bertanya heran pada Arthur. Arthur berdecak. Kalian menarilah, bagi 2 kelompok. Satu kelompok harus menari di hadapanku dan satu kelompok lagi mencari buah mangga untukku. Tutur Arthur membuat mereka kembali tercengang. Menari? Ayolah, ini medan perang, bukan perayaan tahunan yang menampilkan penari-penari handal. Kalian tidak mau menurutinya? Arthur bertanya tegas, namun tidak bisa dipungkiri jika matanya sudah berkaca-kaca. Zack yang melihat itu langsung ambil posisi siaga saat mengetahui jika racanya sedang ngidam. Zack harus ekstra siaga dan sabar menghadapinya. Maaf yang mulia, namun kami tidak bisa menari, ujar Raja Roxania. Arthur berdecak dengan mata berkaca-kaca. Sial, Arthur tidak bisa mengendalikan dirinya sekarang. Yang mulia, Zack menghampiri Arthur dan menepuk pundak pria itu. Kumohon, jangan menangis di sini. Itu akan sangat memalukan. Bisik Zack agar tidak didengar oleh orang lain. Arthur mencabikkan bibirnya kesal. Tapi aku ingin mangga muda dan melihat mereka menari, Zack, ujar Arthur. Zack menghela napas. Yang mulia, kita balik ke istana sekarang, putus Zack. Daripada Arthur merengek di sini, kan gak lucu. Arthur menggeleng. Tidak mau. Pokoknya carikan aku mangga muda sekarang juga dan suruh mereka menari di hadapanku. Tegas Arthur tidak mau dibantah. Zack menghela napas berat. Siapapun, tolong Zack sekarang juga. Balik ke istana saja ya, bujuk Zack. Arthur kembali menggeleng tegas sembari berdiri. Matanya menatap tajam ke arah pasukan Roxania. Keputusan ada di tangan kalian. Segera carikan aku mangga muda yang ada di dahan paling tinggi serta menari di hadapanku sekarang juga. Atau aku akan membasmi kalian semua karena tidak mau mengikuti kemauanku. Dengan keadaan terpaksa, Raja Roxania mengangguk patuh dan membagi 2 kelompok. Daripada menolak dan berakhir mati, lebih baik mereka melakukannya saja. Kelompok 1 mencari mangga muda yang dimaksud,
dan kelompok 2 termasuk Raja Roxania sendiri mulai menari asal-asalan di hadapan Arthur. Setidaknya tubuh mereka sudah tergoyang. Beginilah akhir dari peperangan yang dipimpin raja yang sedang ngidam. Walaupun ada pertumpahan darah, namun endingnya menjadi tidak terduga seperti ini. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.